Nah, gimana sih Prof? AI ini ke depannya? Pura-pura nggak tahu ya. Riset university itu artinya ya bukan sekedar semua yang dilakukan riset, bukan, tetapi revenue atau pendapatan perguruan tinggi itu diperoleh paling banyak dari riset, bukan dari uang mahasiswa. Uang mahasiswa paling 20-25%, sisanya dari mana? Dari hasil riset, dari intellectual property right, dari haki. Oke, ketemu lagi dengan Dr. Inha di Enha Podcast. Kalau udah ada mic nggak usah keras-keras, biasa aja. Tujuan mic itu kan Iya, luar biasa. Ini sesama YouTuber ini ya. Selamat datang Prof di Enha Podcast. luar biasa. Saya senang sekali diundang ke podcast nomor 2 di dunia ini. Setelah Enoji, Ya. kita harus berkolaborasi dimanapun berada. Iya, hari ini beliau datang ke Purwokerto, luar biasa, menggemparkan ini tadi ya di Unsut ya, jurusan informatika di Sudarso Sostimik dan di rektorat. Ngapain ini Prof tadi ya? Saya juga nggak tahu ngapain. Iya. Hari ini saya dikerjain oleh Nurul. Iya. Terima kasih Prof sudah datang jauh-jauh ini dari Jakarta untuk memberikan motivasi, ya, memberikan suapan ya, ilmu tentunya tentang AI, Prof. Nah, memang sekarang lagi zamannya teknologi AI ini yang menggurita. Nah, kita tidak bisa menolak ya. Kita harus mengimplementasikannya. Nah, gimana sih, Prof? AI ini ke depannya? Pura-pura nggak tahu ya. Pertanyaan berbobot dikit dong. Iya, ini dari awal dulu, Prof. Gimana AI? AI baik-baik aja. Misalkan untuk di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kedokteran, memang harapannya agar semua insan sivitas akademika untuk Nomor 1 yang AI tawarkan itu adalah efisiensi. efisiensi. Tapi efisiensinya beda. Efisiensi dalam hal pengambilan keputusan. Efisiensi dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang rutin dilakukan manusia. Yang manusia bisa melakukan, tapi nggak efisien. Misalnya, ya kan? Manusia kalau disuruh ngitung akar, pangkat, bagi, lama banget. Ya kan? Nah, manusia dikasih 1000 data, suruh analisis, lama. Bisa dia, cuma lama. Dikasih ke AI lebih cepat, lebih efisien. Kemudian dalam hal apa lagi? Ini sesuatu memprediksi misalnya. Kita punya data masa lalu dari 10 tahun terakhir. Terus kita suruh prediksi ke depan akan kayak apa. Wah, kita pakai ilmu statistik macam-macam kan. Ada siklus, ada tren dan lain sebagainya. Manusia bisa ngerjain? Bisa, cuma lama ngitungnya. AI datang untuk memberikan jawaban. Nah, yang paling penting, AI juga bisa melakukan banyak pekerjaan yang biasa dilakukan manusia, yaitu melakukan analisis dengan cepat. Ya, manusia itu kan bisa melakukan analisis, bisa menghitung, bisa mengingat, bisa mengira-ngira, bisa melakukan konklusi, kesimpulan, gitu kan ya. Jadi AI ini beda dengan program biasa. Di mana bedanya dengan program biasa? Karena itu kan semua komputer bisa. Dulu ada decision support system dan sebagainya. Bedanya AI ini dia memiliki kemampuan belajar, Di training. Semakin banyak data yang dia miliki, semakin banyak pengetahuan dia. Kalau dia salah melakukan sesuatu, kita marahin. Kita kasih tahu yang benar, seperti anak kecil. Dia belajar dari situ. Artinya butuh asupan data. Selalu harus. Jadi semakin banyak datanya, semakin pinter. Iya, bahkan kita suruh dia belajar sendiri juga bisa. Dia menciptakan data baru juga bisa kalau kita inginkan gitu. Ya, jadi AI itu kan sebenarnya mencoba memimikan intelijensia manusia. Ya
kan manusia dikatakan cerdas kalau terampil dalam berhitung, terampil melihat pola, ya, terampil menganalisis beberapa bilangan, gambar, fenomena. Nah, itu dicoba ditiru oleh komputer. Kenapa AI bisa meniru? Karena banyak sekali pekerjaan manusia itu yang ternyata punya pola. Manusia menghitung ada polanya, manusia ngambil keputusan ada polanya. Bahkan pelukis itu kalau membuat lukisan, setiap orang punya polanya. Makanya kan beda lihat lukisan Raden Saleh dengan lukisan Avandi, beda ada polanya. Nah, pola-pola itu dimasukkan ke komputer, kemudian komputer mencoba mempelajarinya, membuat statistiknya. Dari situ dia mencoba membuat algoritmanya sehingga dia bisa membuat hal yang serupa. Tidak hanya teks, audio bisa, gambar bisa, video bisa. Nah, itu akan menjadi lebih komprehensif. Artinya kalau dipakai di dunia pendidikan, nah, ya. Artinya siswa, guru, ya, ini kan sama-sama make. Ya. Nah, artinya kan guru ini kan memberikan pembelajaran ke siswa, kadang muridnya lebih pintar, ya, karena udah memakai salah satunya. Makanya harus ditanya tujuan pendidikan itu apa. Nah. Kan tujuan pendidikan bukan mengingat ilmu, mengingat pengetahuan, kan menggunakannya. AI itu bisa membantu dalam hal menyiapkan pengetahuan. Tapi kalau ditanya pengetahuannya untuk apa, memang AI bisa. Nah, iya. Ya kan, misalnya AI suruh bikin kue sus, kan manusia yang bikin. Cuman manusia tanya resepnya gimana. Ya kan, AI manusia diminta untuk istilahnya untuk membuat ciptaan baru, membuat produk baru dengan tangannya, ya kan, membuat pertunjukan seni baru, kan ya. Nah, AI bantu di mana? Kasih ide dibantu, lightingnya dibantu, audionya dibantu, skripnya dibantu, tapi tetap sutradaranya manusia. Otaknya. Jadi anggap aja AI itu kayak asisten kita yang pinter, kita bawa kemana-mana, setiap kali kita nanya dia bisa jawab. Makanya dikatakan sebagai smart assistant, virtual assistant gitu. Ya, AI yang mungkin membantu kita kan kadang ya tidak 100% benar kan. Ya sama aja, manusia juga nggak ada yang benar. Sama kayak gini, AI belum tentu benar. Sekarang saya tanya, emang manusia pasti benar? Enggak juga. Nah, iya sama aja. Artinya ya tadi untuk smart assistant. Jadi manusia membuat teknologi itu karena manusia sadar dia punya keterbatasan. Keterbatasan menghitung, keterbatasan mengingat, keterbatasan mengolah data, gitu. Seandainya bisa pun lambat belum tentu akurat. Nah, manusia mencoba menciptakan teknologi yang bisa membantu dia. Begitu. Ya, tadi disampaikan Prof. Eko di seminar kan mitos ya. Jadi mitos AI ini tadi ada 10 mitos. Artinya ini memang mitos-mitos ini yang nantinya yang untuk implementasi di lapangan tidak mitos itu artinya banyak orang miskonsepsi, salah paham mengenai AI. Dikirain AI gitu, padahal realitasnya nggak begitu. Bilang ada AI semua pekerjaan hilang, enggak. Iya. Ya, semua akan digantikan oleh AI, ya juga. Robot. Yang menggantikan orang itu adalah orang lain yang pakai AI gitu aja. Iya. Ya kan, orang dunia kedokteran sudah lama pakai AI. Itu tadi yang menarik. Mendeteksi kanker, ya kan? Deteksi penyakit lah. Penyakit, ya. Bahkan misalnya di dalam ilmu geografi kan juga ada tuh untuk menghitung sebuah naskah kuno itu sudah berapa tahun. Itu kan juga pakai program berbasis AI itu, ya kan? Menghitung lihat dari karbonnya dan lain sebagainya. Jadi memang harusnya semakin ke depan kan tadi orang berpikir, orang bekerja itu ya. Pilot-pilot sekarang sebelum naik kan dulu pakai flight simulator. Ya. Nah, sekarang flight simulatornya udah dilengkapin AI, dikasih berbagai skenario kalau cuaca buruk, kalau satu mesin mati dan lain sebagainya. Nah, itu dihubungkan juga dengan kondisi si pilotnya. Misalnya ketika dibuat skenario cuaca buruk, itu kita lihat dari detak jantung pilotnya. Ya kan, dia
Stres nggak? Tegang nggak? Nah, itu kan nggak boleh, mesti kan dia tetap tenang. Nah, itu semua Mbak. Bahkan di dalam dunia olahraga pun AI dipakai. Kalau Anda masih ingat dulu pernah di perempat final Brazil kalah besar sama Jerman. Kalau nggak salah 6-1 atau bagaimana, orang nggak masuk akal. Padahal di belakangnya mereka sudah menganalisis dulu. Siapa saja pemain Brasil, siapa si Neymar paling nggak bisa berhadapan dengan siapa, Ronaldo paling nggak bisa berhadapan dengan siapa. Terus dikasih orang-orang baru yang nggak ada training datanya, bingung mereka. Akhirnya kalah main bolanya. Nah, jadi AI itu bukan cuma ChatGPT aja, itu bukan cuma satu upil, satu upil dibanding ribuan aplikasi AI yang masih bertumbuhan dan masih awal. Ini nanti akan lebih canggih lagi, lebih mengagumkan lagi. Ya, artinya di semua bidang sudah pakai AI. Ya. Artinya berlomba-lomba untuk pakai itu. Ya, betul. Nah, artinya pemilihan ketepatan juga harus. Betul. Kayak sekarang nih ngapain buang-buang waktu kita podcast? Pakai AI aja mesti. Iya kan? Pakai hologram nanti, Bro. Kan kira-kira AI tahu Pak Nurul akan nanya apa, saya akan jawab apa ya. AI sudah pakai metafisika. Jadi bisa bikin. Jadi memang AI ini sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam kehidupan di kampus, Bro. Nah, mungkin dosen dengan mestinya setiap mahasiswa itu ambil mata kuliahnya beda semuanya. Ya, tiap ada 40 orang di dalam kelas, berarti ada 40 cita-cita. 40 cita-cita nggak mungkin melewati jalur yang sama. Mestinya setiap mahasiswa itu punya jalurnya sendiri di kampus. Nah, itu hanya bisa dijelaskan. Tapi masalahnya kurikulumnya satu, Bro. Kenapa? Nah, kurikulum itu isinya bukan mata kuliah. Kurikulum itu isinya adalah strategi, cara. Kan kurikulum itu seperangkat alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulumnya dibikin yang agile, yang fleksibel. Ya, saya ada satu kalau nggak salah, saya lihat di S2-nya ITS ya, ITS yang SI, Sistem Informasi itu. Itu hampir semua mata kuliahnya merdeka kok. Bebas ngambil. Iya, ada mau bikin apa, ya itu yang diambil gitu. Dimulai gitu. Iya, bahkan di luar negeri ada yang namanya mata kuliah seminar 1, seminar 2. Itu dia mengikuti seminar-seminar, dia mengikuti workshop-workshop. Begitu. Jadi punya jalan masing-masing. Itu kalau kampus sudah bener-bener ya. Ini tadi Prof baru memulai kita itu ya untuk menerapkan AI. Jadi lakukan dulu aja. Orang melakukan, kita cuma berantem, diskusi ya. Negara lain udah jalanin, kita ribut diskusi. Ya. Kan sebenarnya sederhana lah, kalau negara-negara maju sudah jalanin, berarti kan mereka sudah melalui tahap-tahap pembelajaran, sudah tahu plus minusnya, sudah membahas tuntas semuanya. Terus kita juga mau membahas 2 kali lagi, buang waktu. Kita masih bahas, negara tetangga udah make. Ya kalah kita bersaing, habis itu saling menyalahkan aja begitu salah bersaing, kan? Uplak di situ aja ya. Nggak melakukan apa-apa. Kayak AI, just do it, nanti kita belajar dari situ. Kalau salah kita perbaiki. Tapi kita harus maju terus. Orang AI itu yang menciptakan manusia untuk membantu manusia itu sendiri. Kan AI bukan tiba-tiba ada. Kan manusia bikin kan ada tujuannya. Gitu. Itu orang suka lupa. Oke, sekarang kembali ke ini, Bro. Tujuan utama pendidikan tadi salah satunya juga di perguruan tinggi ini kan menghasilkan riset-riset yang luar biasa ya, Bro. Ini hampir semua kampus di Indonesia, Bro. Risetnya yang numpuk di kampus. Karena riset dijadikan tujuan. Riset kan bukan tujuan. Riset cara untuk mencapai tujuan lebih besar. Saya mengatakan hasil riset tumpukan itu output tapi bukan outcome. Saya sering nanya ke kampus-kampus, berapa riset yang sudah Anda lakukan? Wah, semua bangga bilang, saya udah melakukan ini ribuan, ratusan. Oke. Saya tanya pertanyaan kedua. Berapa pemasukan ke perguruan tinggi yang Anda dapat dari hasil riset itu? Pada lihat-lihatan semua. Nah, itu masih output, belum outcome. Katanya outcome based education. Orang riset itu untuk banyak, satu, untuk menemukan sesuatu yang baru yang bisa dipakai manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kalau itu belum tercapai, berarti hasil riset belum ada. Nah, akibat temuannya itu, maka manusia akan membeli produk-produk, membeli layanan, menggunakan metodologi yang menggunakan teori yang berkembang, dan yang pembuat riset mendapatkan imbalan berupa
finansial atau hal-hal yang lain. Nah, itu dipakai untuk riset berikutnya dan untuk kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi orang bukan tujuannya bikin paper, enggak. Paper itu cuma batu loncatan agar dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ujungnya nanti dianya makin kaya, kampusnya juga makin kaya. Maka saya tanya semua kampus-kampus di Indonesia yang sudah melakukan penelitian, berapa hasil uang atau financial atau bagaimana Anda berhasil memonetizekan hasil riset itu. Apalagi kampus yang mengatakan saya adalah research university. Research university itu artinya ya bukan sekedar semua yang dilakukan riset, bukan. Tetapi revenue atau pendapatan perguruan tinggi itu diperoleh paling banyak dari research, bukan dari uang mahasiswa. Uang mahasiswa paling 20-25%, sisanya dari mana? Dari hasil research, dari intellectual property right, dari haki, dari patennya yang dibagikan ke yang bersangkutan dan kolektif dengan perguruan tingginya. Itu baru research university. Akibatnya nanti perusahaan-perusahaan akan mengenal kampus itu dan dia dapat pemasukan tambahan dari dana-dana riset perusahaan yang diberikan. Kayak Samsung ngasih 1 triliun ke masing-masing 10 kampus di Korea itu untuk riset yang diminta untuk dilakukan oleh si Samsung misalnya. Kan kembali lagi ke Samsung. Iya, dan itu artinya dia sudah juga menjadi dimonetize karena dia dipercaya bisa melakukan itu. Jadi pemasukannya bisa dari haki, bisa dari paten, bisa dari hibah, ya, bisa dari industri tadi. Iya, industri, co-brand dan lain sebagainya. Itu baru research university, bukan banyak-banyak menghasilkan tulisan, banyak-banyakan papernya, banyak indeksnya banyak, jadi research university. Enggak, itu KPI-nya itu baru output, belum outcome. Oke, luar biasa ini. Jadi harapannya memang kampus itu bisa monetize risetnya ya, dari berbagai. Pembelajaran juga gitu, tujuan bukan pembelajaran. Tujuannya menciptakan individu yang kompeten, yang profesional, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap dimanapun dia bekerja. Bukan pokoknya ngajar selesai, sama. Pokoknya jurnal selesai, ya kan kayak gitu. Kewajiban selesai. Iya. Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini Pak. Jadi tadi disampaikan juga ya. Ada 1 tridharma lagi sekarang ya. Kayaknya 3 ya Prof. Di luar negeri ada pemasukan satu lagi selain dari pembelajaran, penelitian, dan pelayanan masyarakat ya. sebenarnya yang Pelayanan services, yaitu dari bunga dana abadi. Kampus-kampus besar yang udah ratusan tahun itu ngumpulin dana abadi, yang boleh diambil cuma bunganya saja. Terus nanti yang menikmati anak cucu cicit sudah 200-300 tahun lagi, bukan kita yang menikmati. Sehingga nggak akan kesulitan karena kampus yang cuman inflasi naikin uang kuliah, inflasi naikin uang kuliah, akhirnya nggak pernah selesai, nggak sustainable istilahnya. Begitu mahasiswa yang berkurang, pusing dia. Ya, atau mahasiswa yang demo uangnya nggak mau ketinggian, ya pusing mulai. Gitu ya. Oke Prof, satu lagi Prof. Prof Eko ini kan salah satu ketua PGRI ini ya. Artinya tanggung jawabnya luar biasa ini pada guru-guru di Indonesia ini ya Prof. Mungkin memberikan pesan-pesan Prof biar nanti bisa semangat untuk itu. Ya, guru-guru, saya selalu bilang ini. Kesalahan guru-guru di Indonesia adalah pengen agar siswanya seperti dirinya. Itu mindsetnya. Ya? Mindsetnya begitu. Guru fisika ingin seperti anaknya jago fisika. Guru kimia pengen anaknya jago kimia. Guru menggambar pengen anaknya jago gambar. Guru olahraga pengen anaknya jago olahraga. Bayangin nggak kalau anaknya ngambil 12 mata pelajaran? Orang manusia diciptakan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dipaksakan gitu. Tapi apa tugas guru? Sederhana teman-teman guru yang kucinta. Tugas guru adalah memberikan sayap kepada siswa-siswinya agar siswa-siswi peserta didik Anda bisa terbang tinggi melampaui guru-gurunya. Itu baru guru yang berhasil. luar biasa. Jadi bukan membuat siswa kaya dirinya, tetapi membuat siswa bisa terbang melampaui dirinya. Oleh karena itu, kita harus memberikan sayap. Sayap itulah pengetahuan, sayap itulah keterampilan, sayap itulah motivasi dan lain sebagainya. Dibekali ilmu. Yes. Nah, biar terbang jauh. Ya. Biasanya kalau muridnya lebih
pinter dari gurunya itu berhasil. Iya. Kayak NH Channel kan dulu urutan 1765. Tapi dengan terobosan udah menjadi juara 2 paling baik di dunia. Tapi dia tidak bisa lagi ke 1 karena 1 itu punya Ekoji Channel. Luar biasa. Bahkan Ekoji Channel sudah menyiapkan akan mengakuisisi NH-preneur, akan mengakuisisi NH Channel dan kita tutup. Bukan dong, di sini mending nanti ada logonya Ekoji, kita tiru bro. Wah, harus bayar. Enak aja, itu monetize namanya. Kolaborasi bro. Lo kok kolaborasi paksa? Kolaborasi saya berarti oh wow kalau tidak paksa, oke? Oke, satu lagi. Jadi silakan nanti NH Podcast ya nanti bisa akses juga. Beliau punya banyak resource ya di akademinya ya, namanya Ekoji Academy. Gitu ya bro ya? Nanti ditulis dong. Oh iya nanti tulis Tambahin ini. gitu Siap. Ya. Share, like, subscribe. Oke. Terima kasih bro. Oh saya ada hadiah. Gimana? Saya punya hadiah. Aduh. 50.000. 50.000 Ya. untuk Unsubscribe Nurul pindah ke Ekoji. Ya. 50.000. Saya berikan buktinya. Kacau ini, bubar nih. Waduh, ini kan jangan podcast ya gara-gara kedatangan KPK bubar ini. Aduh. Ini semoga hanya guyon. Hah? Tawaran 100 orang pertama. Ya, buktikan. Biar dia kayaknya bingung. Oke, terima kasih Bro Kaji sudah datang di NH Podcast.